selamat siang mbak-mbak semuanya. Siang. Baik, ini kemarin yang sudah menjadwalkan untuk sesi berikutnya ya, sesi kedua ya. Karena kemarin kita juga sudah bertemu pada sesi pertama ya. Baik, sebelumnya gimana nih kabarnya mbak-mbak ini pada siang hari ini, sehatkah? Alhamdulillah sehat sekali. Gimana nih habis liburan lebaran? Seru. Biasa aja. Kurang seru banget. Aku suka banget lebaran kali ini. Cuma seminggu. Apa lebih seru apa lebih apa ada yang Lebih seru karena aku pulang setelah tahun kemarin aku nggak pulang. Terus juga kayak kita ini semakin besar gitu kan. Aku ya seru-seru aku kayak semakin besar jadi kayak dan aku punya keponakan baru jadi aku melihat keponakan baru aku terus tuh kayak ke IKN juga yang kayak orang-orang penasaran gimana IKN itu padahal kayak udah gitu doang habis itu THR makin banyak alhamdulillah semakin gede berharap semakin banyak ya. iya Karena dong kebutuhannya tuh juga semakin Iya. banyak. apalagi ngekos ini bu di sini kan jadi kayak aduh Hidup sendiri. Benar. Jadi sehat-sehat semua ya. Semangat nggak nih sekarang udah masuk di perkuliahan lagi? nggak excited Karena juga lihat teman-teman tuh ternyata daring semua, mereka belum pulang. Ya sama sih Bu, saya daring kan saya udah di Malang. Agak kecewa dikit gitu. Kenapa ya saya balik duluan? apalagi tiket ini nggak bisa tiba-tiba di cancel ya Bu Iya. ya kayak pesawat tuh nggak bisa tiba-tiba di cancel kalau ke cancel agak melayang ya duit-duitnya itu jadi aduh ya udah mau nggak mau saya kalau aku ya sama Jadi liburan lama terus tiba-tiba masuk lagi kayak butuh adaptasi lagi nggak sih? Iya, bener banget. Benar. Baik nih teman-teman, karena kemarin kan kita juga sudah memperkenalkan diri satu sama lain ya. Kira-kira sekarang masih ingat nggak sama teman-teman yang di sebelah-sebelahnya ini? Masih ya, oke baik. Kalian juga masih ingat kan sama nama saya? masih Baik, jadi kita tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Baik, mungkin sama kayak di pertemuan yang kemarin, yaitu kita akan menjadwalkan isi konselingnya selama 20 sampai 30 menit ke depan. Apakah Bapak di sini semuanya bersedia? bersedia Baik, sama ya, tetap ada asas-asas kerahasiaannya yang dimana Mbak di sini tidak perlu khawatir akan ceritanya kemana-mana, dan juga asas keterbukaan yaitu Mbak yang bercerita nantinya tidak perlu khawatir atau bisa secara terbuka mengungkapkan permasalahannya, itu ya Mbak ya. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? sudah Baik, sebelumnya saya izin mencatat ya, dan juga maaf kalau suara saya agak kecil karena saya agak sakit. Baik, ini kita akan mengangkat masalahnya Mbak Citra ya kemarin ya. Iya Mbak Citra, sudah siap ya untuk bercerita ya Mbak Citra? Siap. Baik, saya izin flashback sedikit ya, yang dari pertemuan pertama kemarin, yaitu Mbak Citra ini menghadapi masalah pertemanan ya Mbak Citra ya, dengan teman SMA. Itu dia kayak tiba-tiba meng-cut off Mbak Citra tanpa ada alasan yang jelas gitu ya Mbak Citra ya. Nah, karena pada pertemuan yang kedua ini kan kita lebih memfokuskan lagi ya Mbak Citra. Mungkin Mbak Citra bisa menceritakan lebih spesifik lagi. Jadi aku tuh punya masalah sama sebenarnya ini sudah nggak jadi masalah tapi kayak tetap kayak harus keingat gitu loh Bu. Nah jadi aku ini berteman sama inisial I. Dia itu temanku waktu SMP sebetulnya, temanku waktu SMP tapi juga temanku waktu SMA. Misalnya waktu kuliah ini sih. Jadi dulu tuh waktu SMP dia itu kayak temanku kayak sering bareng terus kayak lari-lari pokoknya mainku sama dia gitu loh. Dan kayak aku sadar kalau dulu di SMP dia itu kan sekolah sama aku 2 tahun sekolah sama aku. Nah terus kalau tapi emang selalu beda circle kayak entah dia kenapa kalau berteman itu bersama orang-orang yang prestasinya entah pokoknya prestasinya yang tinggi kalau nggak gitu sama orang-orang yang berkaya gitu loh. Nah terus itu tapi aku kayak berteman sama orang yang biasa-biasa aja gitu loh. Nah tapi kalau pas di luar itu di luar sekolah aku ya sama dia mainnya kayak binsi kayak misalnya olahraga kayak kemana beli makan itu sama dia.
Terus udah singkat cerita waktu SMA aku tuh kebetulan ini nggak janjian Bu, jadi kayak kebetulan aku sama dia itu satu ekstrakurikuler. Nah jadi dulu itu kan aku kan dia tuh masuk IPA tapi aku masuk IPS. Dan waktu di SMP itu yang SMP ku yang masuk IPS itu cuma beberapa, tapi kayak temen-temen dekatku rata-rata di IPA dan aku IPS sendiri gitu loh. Nah akhirnya kan aku kan jadi di situ kayak merasa insecure karena kok kumpul satu ekskul tapi aku sendiri yang IPS gitu. Tapi lah kok herannya dia itu kan temenku dari 2 tahun ya, maksudnya deket tapi dia bener-bener gak ngereketin aku gitu loh Bu. Maksudnya kayak dia sama teman barunya itu, jadi aku kayak insecure kayak kenapa karena aku masuk IPS jadi kamu malu sama aku merasa gitu. Nah kok pas waktu kumpul pokoknya ada apa namanya eval lah kalau dulu tuh ya. Nah aku lupa pokoknya itu ada pas ada kumpul aku tuh kayak aktif gitu loh ke seniorku. Nah terus akhirnya aku kan jadi pusat perhatiannya seniorku, terus aku dikasih kepercayaan lah jadi korlap itu waktu itu. Tapi aku kayak beber di situ kayak aku nggak punya teman, maksudnya ya udah aku aktif sendiri mungkin karena waktu itu aku kayak dimusuhi juga ya karena kan pokoknya Citra ini apa sih kok kayak maksudnya kayak caper gitu loh maksudnya. Nah terus itu udah aku akhirnya diangkat jadi korlap, dan pas waktu jadi korlap itu seniorku itu berpesan lah kalau misalnya aku ini harus ngangkat teman-temanku, maksudnya aku harus punya bantuan dari teman-temanku untuk ngawasi angkatan yang lain. Akhirnya aku minta bantuan. Nah kok entah kenapa dia itu tahu dari siapa nggak tahu ya, dia tuh tiba-tiba itu masa bilang ke aku kalau Cit please angkat aku jadi korlapmu gitu. Maksudnya kan dia tuh tahu kalau misalnya jadi korlap urutannya tuh pasti maju ke ketua dan wakil. Nah kan otomatis aku nggak mungkin pasti masuk ke kandidat. Nah dia itu kayak kalau dari korlapnya itu korlapnya baru ya ke kelas 11 itu baru. Nah itu dari yang nunjuk itu yang dari aku, maksudnya dari ya aku nunjuknya korlap baru gitu. Nah terus dia tuh kayak minta aku kayak pokoknya please itu tunjuk aku jadi korlapmu, aku nanti gini kayak dia tuh meyakinkan aku banget. Tapi begini kan ya bukan karena mentang-mentang dia temenku kan, tapi aku kan cari pengurus yang bener emang tuh aktif dan kayak bisa bantu aku gitu loh. Ya udahlah terus aku perjanjian gini ke dia, gak apa-apa aku nanti ngangkat kamu tapi ya kamu ya kontribusi juga ya, maksudnya nang anggota kok soalnya pas kita lagi baik-baik aja kok. Terus dia tuh menunjukkan Bu selama itu ke saya, pokoknya dia tuh baik banget ke saya. Akhirnya singkat cerita lah ya tak angkat. Waktu itu aku nyaranin ke seniorku kalau Ira itu gini-gini maksudnya kalau temanku itu kalau itu gini gitu. Pokoknya dia tuh sifatnya gini, apa yang bikin kamu yakin Citra kontribusinya apa, aku sebutin semua. Pokoknya aku udah beber sampai melebih-lebihkan demi dia. Kayak aku mengingat dia tuh temanku SMP, masa gini kan nggak mungkin juga. Akhirnya udah berteman lah aku satu circle. Jadi circleku yang SMA ini itu ada 2, circle kelas sama circle paskib sepengurus. Jadi paskib ini kebetulan semua itu pengurus termasuk ada dia juga. Jadi 8 orang apa ya pokoknya lebih gitu ya. Terus kumpul. Nah aku sama dia ini kalau di circle itu merasa cocok karena kan circle paskib itu kan anaknya kan kayak berani-berani gitu ya. Maksudnya kalau di anti kritik gitu loh, maksudnya sekali di komen pasti langsung jawab dan ngebully kayak pokoknya gitu. Dan aku sama dia ini selalu kayak hati lembut sama dia sama temenku si inisial L itu selalu berhati lembut kayak ya ini omongannya kok selalu menyakitkan ya, pokoknya sama kayak gitu. Terus kalau ngopi juga sama dia, bahkan aku waktu itu ya Bu ya pernah ngadu dia, pokoknya kadunya agak mahal gitu loh, tapi aku kayak agak nyesek ya di sini kan jangan pindah. Dia itu dulu tuh di asrama tinggalnya, nah terus dia itu pindah ke perumahan di Pondorogo Singosari situ. Akhirnya aku dari malam-malam jam 9 aku bela-belain hujan itu ke rumah dia yang baru, dan aku kan baru tahu rumahnya dia yang baru itu, jadi first time aku nganterin kado di rumah dia yang baru. Jadi aku kayak nyari rumahnya sambil hujan-hujan gitu kan, aku kayak bawain kado, terus dia itu kayak pokoknya dia excited gitu ya. Hari kedua aku itu pas ada kumpul mau janjian ke paskib itu pas ya mau ada kumpul paskib pas hari libur itu, dia itu kok nggak ngajak aku ke rumahnya dia gitu loh. Maksudnya kayak aku kayak nggak diberitahu, tapi teman-temanku yang pengurus lain diberitahu kayak anjir kayak aku kayak jadi kayak kenapa sih, maksudnya aku ada salah apa, padahal aku kayak bener-bener menjaga banget gitu loh hubungan sama dia karena kan kayak sama gitu ya. Nah terus itu terus itu kan sudah. Nah terus itu aku dikasih tahu sama si L ini kan, L kan temen deketku banget ya dari SMP juga kelas 7. Nah terus itu dia tuh bilang loh, Cint kamu tadi nggak dikasih tahu kah sama si I kalau aku tadi diajak sama ke rumah barunya terus makan-makan gitu sama mamanya. Aku nggak tahu. Terus itu udah yang pertama itu ya. Yang kedua itu pas waktu dia ulang tahun dia
dia tuh mau traktir ke gajoan. Nah mau traktir ke gajoan, terus itu kayak dia tuh nggak ngajak aku gitu loh, tapi dia keceplosan waktu sama si aku. Dia gini, temanku yang inisial N ini bilang gini, jadi kan ke gajoan. Nah terus dia tuh kayak langsung gini, nah aku kan tapi aku tuh kayak emang nggak langsung kayak kenapa sih aku nggak gitu, karena aku kalau gitu ke orang-orang tertentu yang baru deket aja, kalau aku sama dia merasakan asiknya gitu loh, itu kayak make diem tok gitu. Terus akhirnya si El itu ngijek kakiku, terus gini, kak diundang gitu, terus kak diundang apa, tapi aku kayak bisik-bisik gitu loh. Si I sama si El ini kayak lagi bisik-bisik yang lain, kayak pun entah ngomongin yang lain. Terus kak diundang ulang tahun nih, ditraktir. Aku gak tahu, aku ngono. Aku kayak di ngono aku kayak langsung introspeksi, aku gak nyalahin dia ya, tapi aku selama ini pernah nyakitin dia aku pernah ngapain gitu loh. Aku kayak emang tipe nih suka introspeksi kalau misal temenku kayak berubah gitu ya. Nah, terus itu aku langsung make diem tok. Terus itu terus baru ketahuan dia baru ngajak aku kayak ayo Cit ke gajoan gitu, tapi kayak sebetulnya uangnya dia tuh kurang, jadi kayak kamu udah dihitung gitu loh. Dan gara-gara ngajak aku tuh jadi kurang, dan aku tuh denger teleponnya dia minta uang lagi buat ngajak aku. Aku denger dia ngomong gitu sama orang tua, aku langsung bilang gak usah ngajak aku, karena soalnya aku ya bilang aku mau ada acara keluarga gitu, aku nolak gitu loh. Soalnya ya gimana, aku diajak orang paling terakhir kan, kayak gak enak sama ya. Nah terus itu udahlah. Nah terus aku kayak di rumah aku kayak nyesek di apa ngono loh, soalnya kenapa sih ya aku kayak aneh banget ngono sifatnya, kayak cara pertemananku aneh gitu. Aku kayak pengen tahu idealnya dia circle itu kayak apa gara-gara anak aku anak IPS sendiri, bener sendiri, jadi dia itu gengsi mau berteman sampai aku gitu. Padahal ya punya dia itu dulu waktu rumahnya di asrama kan jelek ya, rumah asrama itu. Nah aku kan pas itu kan di perumahan, dia tuh malu mau tag video di rumahnya, kayak dia tuh malu kayak kalau tag harus ngeliatin temboknya, harus ngeliatin rumahnya, dia tuh malu. Dia bilang sendiri ke aku, bahkan dia ke rumahku karena pengen tag depan video gitu, pokoknya ini pengen tag depan video depan rumahku gitu loh. Kayak gara-gara dia tuh malu, kayak sampai segitunya dia tuh gitu, tapi kok bisa hal kecil kayak gitu dia tuh lupa gitu. Nah terus udah lama ya Bu ya, mohon maaf. Terus udah kan waktu sebentar sedikit lagi Bu, terus pas waktu itu aku ke rumahnya sama Salim sama mamahnya. Nah terus itu mamahnya itu kayak lupa juga kalau aku tuh pernah ke rumah dia pas ngasih kado. Dibilang aku sama orang tuanya, oh Citra ini nggak pernah ke ini ya, ke rumah si I ya. Oh pernah tuh dulu ngasih kado loh, ngasih kado apa gitu. Terus aku kayak, terus si temenku tuh yang lain ngompor-ngompori yang B itu, wah Cit kalau aku jadi kamu sakit hati sih dilupakan hal kayak gitu. Ngono kayak nggak, kalau masa lupa sih iya aku gitu. Terus sumpah lupa ngono, jadi bener lupa. Padahal kayak itu masih deket ya, kalau beberapa tahun. Nah aku ngano kan B aja kayak ikut deket, terus dia ya lupa. Terus akhirnya si El ini kayak ngingetin, loh kan dulu kan itu ngado kamu yang first time. Terus oh iya sih maaf, kayak dia langsung kayak ngomong ya udah. Jadi kayak sampai sekarang kayak jadi trauma gitu loh, maksudnya kayak sama anak itu gitu. Pokoknya merasa kayak jadi dari ceritanya Mbak Citra tadi, temannya Mbak Citra ini kan sebenarnya juga teman deket ya Mbak Citra ya, tapi kayak tiba-tiba menjauhi Mbak Citra itu juga nggak tahu kenapanya gitu ya. Tapi kalau dari asumsi Mbak Citra, dia berteman itu mungkin ada standarnya gitu, entah karena dia itu emang gengsinya tinggi gitu ya Mbak Citra ya. Nah kalau dari teman-teman, apakah ada tanggapan nggak atau pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ke Mbak Citra? Cukup tercengang sih Bu sebenarnya sama sifatnya. Kayak Citra udah effort hujan-hujanan, tapi kayak feedbacknya itu dia seperti itu, kayak hampir memalukan Citra karena di depan umum temannya yang lain ngajak, tapi kayak dia sendiri jadi kebingungan gitu. Ya dia Mbak Citra ini kayak diajaknya karena ketahuan, karena nggak ketahuan mungkin seperti kayak terpaksa gitu. Yang nggak akan diajak juga gitu ya Mbak Citra ya. Tapi sampai sekarang hubungannya masih baik-baik aja nggak? enggak, kalau sampai sekarang itu udah nggak ada hubungan ya. Bahkan kayak dulu dia tuh sempet aku merasa tapi kayak dijadikan saingan juga maksudnya dulu. Soalnya pas dia itu kan sama aku itu rankingnya di SMP itu kayak atas bawah gitu loh. Nah terus dia tuh pas waktu masuk SMA sama masuk kuliah, dia tuh kayak selalu tanya, kamu urut berapa, kamu kan soalnya kan dulu di pas waktu masuk SMA kan dinilai gitu, maksudnya kayak rankingnya kayak atas kayak turun gitu kan. Dan dia tuh selalu nanya aku kayak,
kenapa emangnya kayak gitu loh, padahal kayak yang lain kayak biasa aja. Tapi terus juga pas mau tes di UM itu dia tuh kayak selalu tanya kamu udah keterima belum, padahal dia tuh ya mau ke UM juga tapi nggak keterima. Dia tuh kayak sekarang di UMM gitu loh. Terus kayak pas waktu dia aku ke rumahnya kan ditanya sama orang tuanya ya, kalau Citra sekarang kuliah di mana, di UM loh kan, Citra aja bisa di UM masa kamu nggak bisa, mungkin gara itu juga ya waktu dulu. Nah itu jadi kayaknya gara itu. Terus sekarang sih hubunganku udah nggak baik, dia sekarang udah full second akunku, aku nggak tahu kenapa. Kayak padahal ya kalau aku mikir, kalau aku introspeksi, dia tuh sebenarnya nggak kaya banget orang. Kayak aku kalau mantul ini bener kayak aku sampai ngoreksi sampai seakar-akarnya, kayak dia tuh mau sekaya apa sih, orang gajiku sama ayahnya sama gajinya, nggak ada beda 1.000 rupiah, nggak ada, sama gitu loh. Tapi kayak gaya gue tuh kayak setinggi langit, seolah-olah kamu anaknya pejabat gitu loh. Soalnya emang temennya dia tuh sama kayak orang-orang anaknya pokoknya pangkatnya tuh yang tinggi-tinggi, yang anaknya jenderal-jenderal kayak gitu-gitu. Kayak kamu itu masih di sama si temanku ini aja mungkin uang samunya aja mungkin masih bawah ya, maksudnya dia tuh masih kurang, tapi dia tuh emang gajinya besar. Terus juga waktu aku ke rumahnya, dia tuh sampai bilang gini ke orang tuanya, dia kan anak manja banget ya, anak dimanja. Pokoknya dia itu 1 minggu sekali, pokoknya dia tuh harus belanja baju gitu, tapi itu dibeliin sama orang tuanya, bukan pakai uangnya dia sendiri gitu. Nah terus kayak aku lihat juga uang samunya di bawahku gitu loh, soalnya mamanya mesti tanya, Citra uang samunya berapa gitu. Nah terus kayak, bukan mah itu loh mah, di kuliah itu mah itu semua itu saingan, kalau baju-baju tuh pasti kayak gitu. Makanya aku Ira ya makanya kayak aku kan mesti minta baju ke mama gitu, dan dia tuh kayak nggak mau beli baju Shopee, belinya di Matos, di mall gitu, di box. Emang dia gitu, kayak aku sampai heran gitu loh. Terus juga masalah kecantikan, kalau dia memang standarnya teman-teman sama yang cantik, dia harus juga be aja gitu loh. Maksudnya kayak kamu itu maunya seperti apa sih pertemanan sampai kamu kayak ngono ke aku kayak gitu loh, aku bingung. Jadi tiba-tiba dekat opsi aku, dia kayak menetapkan standar yang tinggi dalam pertemanan gitu ya, tapi sebenarnya dia juga nggak yang tinggi gitu ya standarnya ya kalau menurutnya teman-teman yang lain gitu ya. Nah tadi kan Mbak Citra juga menjelaskan ya bahwa Mbak Citra itu berasumsi bahwa Mbak Citra sama dia nggak berteman lagi itu karena emang gengsinya dia itu tinggi gitu ya, atau ada standar sendiri dalam pertemanannya. Nah apakah Mbak Citra itu sudah menemukan gitu kebenaran dari asumsi tersebut Mbak Citra? enggak sih, kayak dia tuh emang entah kenapa ya, mungkin karena dia menjauhi aku, karena aku sudah tahu banyak soal kehidupannya, soal kekurangannya dia, soal pokoknya keluarganya aku udah tahu gitu loh. Jadi kayak ya dia tuh kayak malu, bahkan ya dulu sekarang kan orang tuanya kan sama kayak orang tuaku ya udah pensiun ya kan, sama aja gajinya, kayak gak akan kekurangan 1.000 pasti sama. Nah terus itu dia itu kayak orang tuanya tuh kerja gitu loh, kerja lagi, soalnya ya dia itu agak mahal sih UKT-nya, jadi kayak mungkin orang tuanya entah kenapa gitu ya kan, dia kan juga masih di UMM kan, masih punya tanggungan uang gedung. Dan itu kayak aku mengetahui hal itu, tapi teman-teman yang lain nggak tahu gitu loh. Jadi kayak dia tuh kayak gengsi gitu. Nah terus itu dia tuh cerita lah di secondnya, tapi itu di second di di close friend yang di CF, dan itu tanpa aku. Dia tuh cerita kalau dia tuh nangis, dia tuh malu gitu loh kalau orang dia tuh kerja jadi satpam perusahaan, kerja jadi sampingan gitu loh pas semenjak PNS. Nah semenjak pensiun ya. Nah terus itu si El ini cepu, kamu ngerti tak kalau si itu nangis? Nah kenapa? Gegara iso-iso dia nangis gegara ayahnya itu kerja lagi jadi satpam, terus dia malu. Hah? Sumpah demi Allah ini nggak ada di aku CFW. Jadi kayak dia itu kayak aku merasa dia itu kamu menjauhi aku karena aku sudah tahu banyak soal kamu gitu loh. Jadi kayak dia malu dengan dia standar dia kan selama kan berteman sama anak-anak seorang kaya-kaya, tapi kan aku udah tahu gitu loh dia sakunya berapa, kayak dia aja nih fashionnya kayak gimana ke orang tuanya, kayak dia emang dimanja gitu loh maksudnya gitu. Tapi dia memperlakukan itu kayak gitu tuh ke kamu doang atau ada teman-teman kamu yang lainnya? Ada, dia tuh kayak sama circle-nya di kelas sih. Circle yang di kelas itu kayak nggak sama kayak dia. Kayak misalnya kalau circle yang di Paskib kan pekerjaan orang tuanya kan sama semua. Jadi kayak dia tuh biasa gitu loh. Maksudnya kayak entah nggak ada gengsi buat dia ngomongin kekurangannya, kayak dia tuh biasa. Tapi kalau sama circleku yang circle-nya dia yang si sama kelasnya ini kan ada yang orang nggak mampu ya, kayak dia tuh kayak nggak mau tersaingi banget. Pokoknya ini masa temennya dapat nilai bagus, dia tuh masa kayak langsung menjauh gitu loh, langsung ngehasut yang lain kayak gitu. Kayak aku sampai di situ kayak aku selama ini kan mengamati, aku emang nggak pernah kayak cerita-cerita ke orang, tapi aku mengamati DE, oh kayak emang punya standar pertemanan sendiri. Dia emang anaknya gengsian kalau teman-temannya tuh tahu soal DE gitu loh. Iya, kayaknya dia menerapkannya apa namanya
standar terlalu tinggi banget gitu loh. Maksudnya kayak maunya yang di lingkungan yang kayak gitu-gitu gitu. Terus juga takut kayak misalnya orang tahu tentang DSM iya itu. terus juga ya yang jadi aneh, makanya kan aku selama ini kan kayak tertekan ya kayak ngopos-ngopos apa, karena emang temanku ini rata-rata aneh gitu ya, apalagi termasuk dia itu kalau di Instagram first dia itu ngepost temennya tuh yang pilih-pilih loh, Dan cantik-cantik toh. yang kayak orang-orang memang berduit, apalagi yang kayak kamu tahu sampai si circle-nya kan kenal sama aku ya, circle-nya dia itu semua itu kenal sama aku ya, emang suka berkumpul aja. Nah sampai pernah cerita kalau si teman-temannya itu tertekan gara-gara dia itu nggak pernah ngepost sama sekali soal circle-nya di first account, tapi yang lain yang bener-bener kayak gak akrab, yang kayak tiba-tiba putus sama dia itu di post di first account gitu, kayak anak-anak gitu. Terus kalau pernah juga kan yang aku pernah kayak dikatain buat story WA itu alay banget kayak gitu. Terus makanya dia kan kayak di first itu ya sampai pernah dia tuh kayak fotonya waktu itu lagi pakai Android gitu loh. Jadi waktu SMA dulu ya itu nggak mau, jadi dia tuh ngepostnya tuh sama temennya yang punya iPhone, dan waktu SMA dia belum punya Android, belum punya iPhone gitu loh. Itu kayak gak jelas banget loh. Jadi emang kayak sepele-pele itu Soalnya gengsi berarti itu. Gengsinya tinggi banget ya. makanya kayak aneh kalau deh itu emang. Emang gak cocok. Jadi kayaknya dia iri gitu nggak sih sama orang-orang yang misalnya kayak kaya gitu. Karena iri itu dia makanya nge-reach out, tapi Sekarang dia bisa itu kok kalau aku ngelihat memantau deh mensetarakan. oh jadi kayak berusaha untuk Dijauhi kayak EDE paling. Ya maksudnya Sekarang kan deh pertemanannya sama itu loh seleb-seleb UMM gitu. Sekarang aku melihat deh kayak menyamakan kayak teman sama seleb-seleb kayak temen yang circle-nya dia yang itu ya SMA malah dilupakan yang di kelas itu. Malah nggak pernah kayak kumpul kan, nggak tahu memahami dia kayak kenapa ya kayak gitu. itu yang tahu secara menyeluruh kayak sifatnya dia itu apakah Mbak Citra doang atau teman-temannya juga tahu gitu Mbak Citra? Aku doang, soalnya temanku yang si L atau yang lain itu nggak tahu, soalnya kayak si ya dia tuh masih gengsi kalau ke yang lain. Pokoknya kalau ke aku itu aku kan soalnya tahu duluan, emang orang tuanya dia pernah kayak ngobrol sama orang tuaku dan dia akrab gitu loh. Nah terus kan aku kayak emang tahu soal ekonominya dia lah, orang satu asrama kok, maksudnya asramanya gandeng, maksudnya kayak ya soal gimana ya dia sama saudara-saudaranya kayak gitu, orang tua itu oversharing ke orang tuaku, jadi ya aku ya tahu ya gimana gitu, maksudnya aku tahu duluan dari teman-temanku yang lain kan. Terus juga temanku malah yang lain tuh malah nggak tahu soal emang orang tadi gini malah itu tahu dari aku, itu jadi kayak keceplosan gitu ya, padahal dia deketnya sama yang si itu juga, si temanku yang lain juga, tapi kayak mereka malah nggak tahu apa-apa gitu loh. Kayak aneh. kalau misalnya setelah kan banyak perilaku apa yang nggak mengenakan gitu kan bagi Mbak Citra, perilaku dia ke Mbak Citra gitu kan, nah sikap kamu ke dia itu kayak apa setelah itu? Misalnya apakah tetap baik atau gimana? Sekarang aku udah itu sih, maksudnya aku berani memutus hubungan ya, maksudnya kayak kamu kalau bisa nggak menghargai aku kayak gitu, maksudnya bisa nggak ingat sama aku juga bisa nggak ingat sama dia. Jadi aku kayak sekarang meskipun dia unfollow ini dia sebenarnya udah 2 kali unfollow, tapi yang pertama ketahuan sama aku. Nah terus akhirnya sama dia di follow lagi, terus yang ini kan di unfollow lagi si secondku ini. Nah terus udah aku tak biarin, kalau malah bahkan aku masih merencanakan mau unfollow TikToknya dia, maksudnya kayak udah kalau kamu putus hubungan sama aku ya putus hubungan lagi gitu loh, maksudnya buat apa minta kayak kalau misalnya kamu maksain kayak gitu, sekalian aja nggak usah berteman kayak gitu. Jadi Mbak Citra sudah berani untuk memutus hubungannya Mbak Citra ya. Nah apakah dari hal tersebut itu pernah ada rasa penyesalan gitu kan, mengingat dia juga teman dekatnya Mbak Citra dari SMP gitu ya? Ada rasa kalau kesel atau kayak gimana sih? kalau Nggak kesel aku nggak sama yang sekali sayang ya. atas kayak kan udah buat kenangan dulu misalnya Ya, kan. apalagi dari SMP sampai SMA gitu ya. Kalau aku prinsipku ya aku nggak akan menyesal melepas teman yang emang orangnya sangat gengsi. Pokoknya dia kan gengsinya kan besar banget ya, maksudnya hal kecil kenapa sih ngepost BA dibilang alay kayak sampai segitunya dia berpikiran gitu loh. Ya aku nggak akan menyesal kalau melepas teman kayak gitu, malah bahkan aku malah nyesal kenal sama kayak orang-orang yang gitu. Kayak kenapa harus aku gitu. Rasanya lega loh ngepost teman-teman yang gengsinya besar kayak gitu. Sumpah. Kalau dari teman-teman yang lain nih, apa dari Mbak Faiza sama Mbak Nova nih, apakah ada tanggapan pertanyaan? Ini sih tanggapan karena benar sih Citra udah ngelakuin apa ya, berpikir kayak gitu itu udah benar, karena sama juga kalau aku punya
punya teman kayak gitu. Kebetulan aku punya teman yang sama, tapi lagi-lagi itu tuh sebenarnya dia kan ya sama-sama kuliah kan, kita sebenarnya nggak pada kampus ya, kampus manapun itu baik asalkan kita menuntut ilmunya itu dengan benar, dengan baik gitu. Nah tapi itu dia itu sekarang itu kayak nggak mau kumpul sama teman-teman gue SMP, nggak mau ikut-ikutan kayak diajak bukber gitu, nggak pernah mau ikut. Tapi itu dia tuh masih kalau diajak temen yang lain itu mau gitu loh. Nah aku sama teman-temanku itu bingung. Nah pas di kuliah itu dia kan kuliah di kampus swasta. Nah itu tuh mungkin dia itu kayak aku sama teman-temanku ini pada di UB, di UM gitu. Nah mungkin dia ini apa insecure dan yang lebih insecure itu dia tuh pernah kuliah di UM tapi dia putus. Mungkin itu nggak mau diajak pulang gitu. Terus akhirnya sekarang itu kayak dia itu di kampus swasta itu kayak high class banget, dan sekarang itu nggak mau temenan sama yang biasa-biasa aja sama aku dan temen-temenku. Dan itu bener sih, karena aku juga mengalami itu. Karena kalau orang kayak gitu nggak segera di remove itu bakal jadi penyakit gitu loh. Toxic relationship. Jadi Mbak Iza setuju ya sama Mbak Citra ya. Kayak kalau kita mengikuti standar orang yang bukan standarnya kita sendiri, kayak ya pasti kita juga kewalahan gitu kan ya, kayak gak nyaman juga. Kalau aku hampir sama sih, sempet ada gitu kan, satu temanku itu dia kayaknya pernah ada kejadian apa gitu ya, kecelakaan atau keserempet gitulah. Nah tapi dia tuh tiba-tiba bikin grup khusus buat ngabarin gitu loh. Nah itu habis dia keserempet itu biasanya ada event sedang yang mengharuskan dia harus datang gitu kan. Nah waktu event tuh dia bilangnya nggak bisa ikut karena sakit lambung. Aku percaya dong karena emang dia punya sakit mah. Lah aku waktu ditanyain sama seniorku, aku jawabnya gitu, tapi teman-teman yang lain tuh kayaknya ketakutan atau apa gitu loh, karena alasan yang sebenarnya tuh dia karena kecelakaan gitu kan. Saya mikir, lah kok ya aku waktu saat itu bener-bener nggak mikir dalam-dalam ya, ya udahlah emang mungkin kayak gitu. Setelah itu saat kuliah ini tiba-tiba second akunku ya udah gak di follow, terus tiba-tiba aku juga dihapus dari followersnya dia gitu kan. So aku tanpa pikir banyak, ya udahlah biarin, mungkin dia juga mau ngapusin atau gimana. Tapi temenku yang satu organisasi ini tuh masih follow-followan sama dia, sampai ya udahlah kalau aku mikirin itu lama-lama kan juga bikin aku capek gitu kan, menguras energiku. Terus kayak ya udahlah nggak terlalu deket juga, tapi nggak yang deket banget sampai aku mau curhat gitu sih enggak. Padahal juga dulu waktu awal-awal organisasi itu sering berangkat bareng, terus sering apa sama dia, tapi kayak ya cuman seminggu 2 minggu sih, kayak ya sempet sakit hati. Tapi kalau aku terus-terusan sih ya makin sakit hati kan kalau sempetin, dan bikin aku capek gitu. Ya udahlah nggak mau mikir panjang-panjang lagi tentang kejadian ini. Jadi dari pendapatnya Mbak Faiza sama Mbak Nova kurang lebih sama lah ya sama Mbak Citra ya. Mbak Citra lah, apakah kedepannya Mbak Citra itu kira-kira masih ada nggak rasa ingin berteman lagi sama dia kalau misalkan dia berubah? Nggak mau. Nggak Udah males mungkin. ya sama dia, maksudnya kayak pasti itu kan emang kayak itu ya sifatnya ya kayak gitu ya. Iya. Kayaknya itu akan terus kayak gitu. Kayak emang dia ya kayak gitu. Soalnya Jadi- emang kayaknya udah biasa dipandang sama orang tua segitunya. Menciptakan standar yang sangat tinggi sehingga dia gengsi untuk senang dengan teman yang setara pun dia gengsi, padahal itu yang buat dia Iya. nyaman. Padahal ya pas waktu aku kumpul pasif, temen-temenku itu nggak ada loh, yang maksudnya temen-temenku ini maksudnya kayak mempedulikan penampilan. Ya udah, orang kita tujuannya cuma kumpul di rumah gitu loh, tapi dia itu kayak kalau nggak punya baju baru, terus kalau nggak make up, pokoknya dia itu kayak entah ada yang kurang gitu. Aku nggak apa-apa sebetulnya, maksudnya aku kan kadang-kadangnya make up, tapi kayak dia itu setemen deket aja dia masih kayak gitu loh. Maksudnya dia Nggak bisa jadi diri sendiri gitu ya. Kayak aku sampai heran gitu loh. Terus juga dia itu kayak kalau ke aku tuh suka ngelak. Pokoknya aku tuh sebenarnya tahu soal dia, aku udah paham soal dia, tapi kayak dia tuh kalau misalnya aku kayak nyebutin gitu ya, tapi dia tuh ngelak padahal ke orang lain dia kayak gitu. Misalnya kayak waktu itu aku tuh tahu kalau doinya dia tuh kayak standarnya dia tuh pengen sama Akmil. Kalau dia tuh kayak gitu ya, pokoknya ingin sama anak yang paham, kalau yang tinggi, pokoknya nggak mau yang biasa-biasa aja. Terus aku bilang ke dia, kamu mau cari Akmil kok minta kenalin
gini, pokoknya dia tuh carinya kena kuliahan. Gak lama dia juga ngepost Akmil, di privasi dari aku. Jadi kayak aneh gitu loh maksudnya dia itu. Kayak aku tuh memang aneh sih, karena nggak paham ya mulai aneh kemana. Kayak padahal aku nggak akan nyanyiin dia gitu loh, buat apa anjir kayak aku udahlah aku dia gitu udah berbeda banget dari cara pola asuh dia sama orang tuanya, dari cara bermain itu sangat berbeda gitu. Mungkin itu hal yang disadari Mbak Citra juga ya tadi, kayak mungkin dia kayak gitu tuh mungkin karena juga dia sudah terlanjur malu karena Mbak Citra kan kayak tahu semua di balik dia gitu kan ya. Jadi mungkin dia juga menjaga hal tersebut tuh kayak biar Mbak Citra itu nggak tahu semuanya tentang dia kayak gitu berarti saya. Nah kan Mbak Citra juga sudah menyadari ya hal tersebut ya, kayak baiknya emang temen kayak gitu tuh kalau emang nggak berkontribusi apapun di hidup kita ya mending di remove aja gitu ya Mbak Citra ya. Baik, apakah ada tanggapan lain nih dari teman-teman yang lain? Sudah cukup. Nah mengingat waktu kita sudah melewati yang kita sudah sepakati tadi ya, sekitar 20-30 menit, bagaimana perasaannya Mbak Citra setelah menceritakan masalahnya? Perasaanku lega ya, soalnya selama ini aku tanpa menyadari aku nggak pernah cerita, nggak pernah sharing soal dia. Maksudnya kayak apa yang selama ini aku apa ya, maksudnya pusing di otakku, maksudnya kayak terus aku pikirin sendiri, kayak aku nggak ini bener nggak tanya ke siapa-siapa ya soal sifatnya dia, tapi aku jadi lega gitu, aku bisa ceritain, kayak aku jadi explore gitu, gitu sih. Jadi lega ya Mbak Citra ya. Baik, mungkin bisa kita cukupkan sesi konseling kedua kita pada sore hari ini. Saya terima kasih kepada mbak-mbak semuanya sudah berpartisipasi untuk ikut berdiskusi bersama juga, lalu juga Mbak Citra sudah berani mengungkapkan permasalahannya secara terbuka. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.